Welcome back to my YouTube. Wow, bukan my YouTube channel. Oh, banyak aja. Silakan. Aku yang opening gitu. Iya. Hai guys, kembali lagi bersama Regi di sini dan aku juga kamu Mike. dong. Oh, bersama aku dan Regi. Iya, bersama aku dan Regi. Jadi di sini aku baru pertama kali ketemu. Oh, enggak, waktu itu pernah ketemu juga tapi aku one first di kontennya Regi. Finally, guys. Salah, ini kan channel kamu. Aku yang diundang kan kamu hostnya. Lagi dibajak ini konsepnya. Enggak, ini channelnya dia. Jadi guys, finally setelah sekian abad, sekian purnama, sekian tahun lah, sekian dekade, sekian windu gitu ya, ketemu juga sama Neng Mike yang sangat-sangat sulit dijumpai. Sibuknya nggak ada obat, sumpah. Kamu tuh apa sih kesibukannya sebenar-benarnya gitu? Sebenar-benarnya kesibukan aku adalah ya rebahan. Kamu rebahan guys. Kamu rebahan, kamu teh. Oke. Kamu rebahan, aku teh mewakili suara-suara perempuan-perempuan di luar sana yang ingin banyak cuan tapi kerjanya adalah rebahan. Begitulah ya. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol santuy aja ya kayak ya. Iya, boleh Mas Regi. Jadi ini konsepnya adalah sejenis konten ngobrol. Oh, ngobrol bareng Regi Alfondo. Regal Fondo. Ya, Regi Alfondo. Oke. Jadi guys, kali ini gue seperti biasa ya, nggak pernah ada tema-tema khusus yang sudah ditentukan, ya pengen ngalir gitu aja. Mungkin kita akan bahas Mike dari A sampai Z. Kurang lebih 3 jam lah nih. Oh. Pokoknya sampai memori ini habis, baterai ini habis, sudah pokoknya. Drakor wehnya. Durasi panjang drakornya. Iya, Aduh. tapi ini ngobrol guys. Ngobrol. Karena kita pengen kulik sisi Mike dari A sampai Z. Oh janganlah, nggak akan kuat, nanti pecah ini kameranya. Meledak gitu ya. Meledak. Oke, apa kabar? Baik. Baik ya. Baik. Ini aku panggilnya Mas AA, Akang. Om. Oke. Om senang. Om senang. Panggil ini Bebek. aja. Beb lah. Bebek. Ya bebas Mike lah mau Regi. Bang aja kali ya Bang ya. Bang. Biar agak sedikit JKT gitu. Bangkong. Apa? Bangkong. Bukan banggong. Aduh. Guys, jadi ini konsepnya bebas aja. Kamu mau minum nggak apa-apa. Iya, Maksudnya minum kopi Ya, gitu minum ya. kopi guys. Mau ngopi nggak apa-apa, Iya. bebas. Mau ngerokok juga nggak masalah gitu ya. Karena di sini nggak ada aturan-aturan yang sifatnya. Yang penting kamu jangan salto aja di sini. enggak. Jangan jungkir balik, repot. Jadi guys, karena gue sudah berhenti jadi prank taksi, pensiun udah pensiun. sejak tahun lalu lah kurang lebih. Oke. Capek narik taksi mulu, anyep sekarang males. Iya. Mending kita ngobrol-ngobrol aja santuy gitu kan. Yang penting nggak faedah gitu. Anjing. Ya sekarang mau ngobrol faedah tuh aing teh saha Iya, gitu. iya benar. Kalau kamu mungkin masih boleh lah ya, Enggak lah. bikin sedikit Ya, gue kan quotes bukan positif. siapa. Seru guys, artinya dia emang sebenarnya gue udah lama banget nih pengen ngajak dia ngonten gitu, tapi dia tahu sendiri kebanyakan biasa. rebahan. Terlalu Aku tuh- sibuk rebahan. Aku tuh adalah pengacara, Oke. pengangguran banyak acara. Pejabat. Pengangguran Jawa Barat. Pejabat aku. Senggol dong. Senggol dong. Oke, tapi kamu tuh ya sejak dari yang pernah aku tahu, yang pernah aku lihat gitu ya, dari sekian tahun yang lalu, perubahan saat ini tuh luar biasa, wadidaw. Kok bisa? Wow, wadidaw. Kok bisa gitu? Sebenarnya gini guys, aku tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh sebenarnya asli gitu. Asli, oke. Ya asli ciptaan dokter. Termasuk kuku. Kuku juga ya ciptaan salon. Iya gitu, Mas Regi banyak juga yang bilang sama aku waktu mungkin dulu ya waktu aku ngonten sama Nalendra kan
kelihatan unyu-unyu banget gitu kan ya, unyu banget gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba berubah jadi tante culik aku Oh dong. my god. Kamu nggak diculik guys. Begitu. Jadi ya karena memang gini, awalnya tuh aku sakit hati lah soal percintaan. Oh, berangkat dari situ. Tapi aku nggak bisa sebutin siapa, pokoknya ada. Ya lah, sebut saja si Ujang gitu. Si Ujang. Si Ujang kopet ya. Ya Ujang kopet. Sorry, Jang. Nah aku tuh ceritanya sakit hati banget lah sama si Ujang kopet ini. Kayak alur cerita ya Ujang kopet. Oke, lanjutkan terus. Nah udah gitu aku tuh di situ kayak mulai langsung aktif YouTube kan, ngevlog segala macam, terus kerja dari endorse, foto segala macam lah pokoknya aku kerjakan semua. Aku tuh hanya berpikir bagaimana aku mempunyai penghasilan yang cukup gitu, karena obat tuh gini loh. Ini aku bener ya, perempuan tuh kadang mereka tuh galau bukan hanya karena cinta, tapi karena ketika misalkan rekening mereka sudah menguras, menipis, ya bisa galau gitu kan. Sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk merubah sisi tubuhku ya, yang tadi aku bilang lah, asli ciptaan dokter gitu kan. Nah cerita aku merubah sampai aku benar-benar kayak, oh aku belum puas nih gitu, karena kepuasanku mungkin kalau orang kan misalkan bilang, Kak nggak boleh, itu kan ciptaan Tuhan apa gimana. Tapi menurutku gini, semua orang tuh mempunyai kepuasannya masing-masing kan. Yang menurut diri ya menurutku ya itu kepuasanku gitu kan. Yang penting kita tidak merugikan orang lain aja lah gitu. Akhirnya aku merubah lah, dari mulai muka aku, postur tubuh, ya gitulah, sampai ternyata si Ujang kopet inilah menyesal pada akhirnya. Nah kan, gitu. Gue udah menduga-duga nih guys, ya kan. Kadang-kadang nih emang cowok-cowok nih bangsat. Jadi gini guys, nih aku punya tips ya untuk kalian semua nih penontonnya Mas Regi ya, untuk terutama untuk para lelaki. Jika kalian ingin mempunyai wanita cantik, jangan pernah selingkuh, apalagi kalian udah punya pasangan. Karena apa? Kalau mau punya cewek cantik, kalau misalnya kalian nggak berefort ya untuk apa? Lebih baik mempercantiklah wanita kalian, karena wanita kalian itu terlihat cantik di mata laki-laki lain, percayalah itu. Kalau wanita cantik, wanita selingkuh lagi. Ya goblok. goblok itu namanya. Goblok. Gitu, lebih baik mempercantik pasangan sendiri lah gitu. Oh jadi berawal dari si Ujang kopet ini ya kan? Si Ujang kopet, karena pada dasarnya adalah bunga mawar itu akan mekar pada waktunya. Oke Ros, senggol bos, oke. Gitu ceritanya. Oke, akhirnya si Ujang itu tiba-tiba menyesal dan ingin balik lagi ke? Sampai dia datang ke rumah, nunggu tapi di depan nggak rumah. ada, ibaratnya nggak ada celah atau nggak ada Nggak ada celah, karena pada saat itu sangat-sangat fatal lah. Aku nggak bisa menceritakan semuanya karena itu terlalu privacy. Ya. Pokoknya pada intinya dulu aku benar-benar kayak sakit hati banget lah sama dia, sampai pada akhirnya aku merubah dan dia pun menyesal ingin balikan. Ya begitu sih, karena memang penyesalan tuh memang datang di akhir. Dia nangis nggak? Enggak sih, kalau nangis kayak cuman kayak ya bermohon gitu lah. Tapi aku maafin dia, tapi kalau misalkan untuk balik lagi nggak bisa. Iya. Baik. Karena gue juga butuh duit banyak gitu untuk sampai sekarang gitu. Ya karena apa? Aku bangga aja gitu pada diriku yang saat ini gitu. Oke. Jadi ya itu tadi ya yang Miki bilang buat kalian para cowok-cowok gitu, Ya, daripada lu si Ujang kopet ya. Ya mungkin kita skip aja dan jam udah bye-bye lah ya. Atau nasibnya sekarang gimana tuh? Apa jadi tukang tahu bulat apa jualan gorengan? Tahu bulat. Canda ya Jang, terus Ujang nonton nih gua di boykot lagi sama ini. Canda lah. Jadi guys, ya pokoknya mending percantik pasangan kalian ketimbang kalian selingkuh. Tapi yang resikonya ketika pasangan kalian cantik ntar malah ditikung orang. Iya. Ya sebenarnya semua tergantung pada wanitanya sih. Dan wanita tuh sebenarnya akan patuh dan menurut ketika laki-lakinya juga mengajarkan yang baik gitu. Oh, basicnya begitu sebenarnya? Iya, basicnya begitu. Kan ada contohnya. Kalau misalkan orang yang sudah berumah tangga ya, ketika istrimu ingin patuh, ajarkan dia. Ketika kamu ingin istrimu cantik, berilah dia uang. Ketika istrimu ingin nurut, ajarilah dia. Begitu.
Gila guys, ternyata ada sosok-sosok yang luar biasa, sangat dewasa di balik yang dulu dia bocil. Perubahan ini sangat-sangat luar biasa. Iya, gitu. Jadi dong. kapan nikah, Kay? Nikah nunggu dulu lah. Sabtu kalau nggak Minggu gitu ya? Iya, kalau nggak hujan. Nah, kalau nggak hujan, bener juga. Itu nikah di lapangan kayaknya tuh ya. Nikahnya outdoor gitu, garden party ya. Itu memang keinginanku juga Oh, iya? outdoor. Iya, aku tuh pengen kalau aku married sedikit cerita lah ya, impian gitu. Kayak pengen outdoor gitu. Jadi kayak pengen simple tapi tetap elegan. Konsep gunung atau pantai? Pantai. Wah, Iya, garden, konsepnya beach pantai. party. Beach party. Iya, beach party. Beach party wedding. Pasir putih ya kan? Iya, jadi Gaun putih. iya, jadi misalkan si pengunjungnya juga tamu-tamunya Tamunya, ya ya. pakai baju-baju santai gitu. Ntar lu baju satria kayak gimana? Bikinian apa gimana sih? Boleh bikin ya. Ya kan datang, mau kemana? Mau ke temen gue nih wedding ya kan? Begini Tapi kan? targetku nikah usia 25-an lah. Dua. Jadi sekarang ingin mengejar target dulu, Sekarang berapa, ya? cita-cita. Sekarang mau 22 tahun. Mau OTW 20, tahun ini 22? Iya, tahun Oke, ini 22. berarti masih ada sekitar kurang lebih 3 tahun lagi Iya, lah ya? iya. Iya. Karena kunciku ketika mendapatkan pasangan, pengen yang dia tuh nggak cuma sayang sama aku doang, tapi sama keluargaku. Oh, harus dong. Orang tua. Bener. Mau apa ya? Mau diajak untuk bekerja sama dalam hal misalkan. Jadi gini, Mas Regi, aku tuh nggak tahu ya. Mungkin sebagian perempuan ya yang berpikir seperti ini. Aku tuh kalau pacaran nggak mau yang kayak cuma pacaran hanya sekedar pacaran, nggak mau, tapi pengen punya cowok tuh yang bisa diajak nabung bareng untuk Oke. membangun rumah, buka usaha apa gitu. Jadi ketika married tuh aku sudah mempunyai bekal gitu. Iya. Emang balik lagi sih, nikah itu sebenarnya nggak cuman nikahin si ceweknya doang, tapi beserta keluarganya gitu kan. Iya, Dan iya, yang memang. paling bener emang ya itu tadi kayak berangkat bareng-bareng, saling Iya. silang, ya Iya. nabung atau apa gitu. Dan harus biasanya ya kalau yang udah menikah tuh ada sisi sifat atau ego yang pasangan kita belum tahu nih, Nah. ini belum gitu. Nah, mau nggak mau lu tuh harus bisa menerima itu semua. Ketika Betul. misalkan cowok ini kan biasanya kayak dia kebiasaan main game gitu. Jangan pernah kalian larang gitu. Tapi kalian kasih tahu, kamu harus ada waktunya, tapi kamu harus ada waktu untuk game, harus ada waktu untuk aku juga. Iya. Jangan pernah melarang, karena cowok tuh nggak bisa dilarang pada dasarnya. Mereka akan melakukan hal apapun, tapi untuk cowok juga harus bisa mengerti, membagikan waktu. Ya, aduh. Gitu. Gila guys, ini luar biasa. Ini gue kira tuh dia bakal ngobrol yang ngelantur, ternyata lurus banget. Dan tadinya gue kira nggak akan ada faedahnya, ternyata sangat berfaedah. The best sih, kayak Iya, emang begitu. kita coba kulik sisi positifnya ya gitu ya. Balik lagi ke masalah tadi main game gitu Iya. ya. Sama halnya seperti cowok perokok. Ketika lo kenal sama cowok perokok, ya mau nggak mau ya memang dia basicnya sudah ngerokok. Iya. Untuk lo pengen dia berhenti ngerokok, nggak bisa langsung kayak stop gitu Iya, semua ada prosesnya. prosesnya. Ya diajarin aja gitu. Karena susah kalau yang memang itu sudah menjadi ada di dirinya ya, susah, nggak bisa kayak gitu. Tapi beda cerita kalau soal perselingkuhan ya. Kalau soal perselingkuhan tuh nggak ada kata maaf kalau menurutku, nggak ada, karena selingkuh tuh kesadaran bukan ketidakkesadaran. Oke, what different? Apa perbedaan selingkuh sama misalkan dia izin aku pengen nikah lagi, gimana tuh? Kita harus bertanya pada diri kita, ada apa kurangnya kita? Karena mereka pasangan kita tidak akan melakukan seperti itu kalau misalkan nggak ada kurangnya di kita. Sebaliknya, wanita pun begitu. Wanita pun ketika dia misalkan berselingkuh nih ya, atau dia bertemu dengan orang yang nyaman hanya untuk sekedar cerita. Nah, laki-laki itu harus bercermin diri. Oh, kurangnya saya tuh apa ya? Oh, alangkah baiknya kita berbicara, merubah, membangun lagi yang baru lagi gitu, dengan cerita yang baru lagi. Nah, oke. Konsepnya kan kebanyakan cowok-cowok yang sudah nikah punya istri, terus tiba-tiba dia pengen punya istri lagi. Biasanya dalam proses perjalanan rumah tangganya tuh tahu-tahu dia dapat rezeki yang gitu kan, yang luar biasa gitu. Ya, Sebenarnya mau simpelnya lo jajan aja beres sebenarnya gitu Iya. kan. Tapi kan dia berusaha untuk pengen gak mau dosa nih misalkan Iya, nih. Tapi izin pengen nikah lagi. Gimana itu kayak? ini aku sedikit cerita aja menyimpulkan dari keluarga aku. Oke. Aku tuh selalu melihat apapun tuh dari keluarga aku.
Kalau misalkan seorang suaminya bisa untuk maksudnya untuk bersikap adil lah ya, bukan hanya sekedar materi aja. Mamaku juga sebenarnya di poligami. Papaku punya istri 2. Serius, ini bukan cerita. Tapi nggak apa nih ya nggak apa-apa. Terus. Ini bukan cerita bohong guys. Based on pengalaman ya, based on pengalaman. Tapi ketika seorang suaminya bisa bersikap adil dan aman semuanya, dan misalkan istrinya berlapang dada, tapi aku yakin sih seorang perempuan mana sih yang mau seperti itu? Semua pun nggak akan ada yang mau. Betul. Tapi kalau misalkan memang itu sudah jalannya Tuhan yang kasih, memang harus seperti itu, ya udah, mau gimana lagi gitu. Yang penting tuh semua balik lagi ke diri kitanya bisa menerima nggak nih konsekuensinya ke depannya akan seperti ini, resikonya akan seperti ini, apakah kamu akan kuat, akan sabar untuk menghadapi semuanya. Itu balik lagi ke kita sendiri. Nah, misalkan ini misalkan dong ya, sebatas kayak ya cerita aja gitu. Terjadi pada diri lo, apa yang akan lo lakukan? Ya, gua akan menanya ke suami gua, alasan lo ingin menikah lagi apa? Kalau misalkan memang alasannya yang memang masuk akal gitu, atau memang ada kekurangan di diri gua yang gua nggak bisa dapetin itu, ya gua mau kayak gimana gitu. Tapi keinginan hati sih nggak mau sampai untuk nikah lagi gitu. Tapi ya itu semua kan nggak ada yang tahu guys alasannya suami gue ke depan. Hal apa yang membuat Mike yaudahlah it's okay kalau emang itu pilihan kamu? Misalkan pasrah gitu, maksudnya kayak yaudahlah gitu, yang penting kamu bahagia, aku juga ikut bahagia, walaupun sebenarnya aku jujur sebenarnya nggak bisa terima sih, cuman ya balik lagi. Kalau menurutku ya, alasannya gini, ketika dia mempunyai mindset soal ekonomi yang cukup, menurutku itu tidak jadi masalah. Karena apa? Kalau misalkan suami gue amit-amit sih nggak mau juga ya, misalkan dia masih punya penghasilan yang masih hanya untuk cukup berdua lah, ya lu jangan mengambil jalan seperti itu. Karena apa? Itu akan membuat diri lu akan susah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dapet yang pasangan ternyata tajir, ternyata bisa nerima dia, mungkin nggak sih? Ya walaupun agak mimpi gitu ya. Yang penting cuan masuk gitu. Cuan masuk. Yang penting cuan masuk, aman, damai, adil gitu. Gitu aja sih kalau buat mah nggak ribet. Simple ya. Simple lah. Berarti kalau lo posisinya emang belum sanggup, jangan coba-coba. Ya. Tapi kalau lo memungkinkan untuk berangkat ke sana, ya lo harus mematuhi semuanya, harus mencukupi konsekuensi. Iya, begitulah. Oke. Kalau misalkan kadang kan ada faktor X nih, yang sorry nih maaf nih, misalkan kayak sudah nikah, misal anggaplah 5 tahun sebelum ada keturunan tuh, terus dia kayak sadar diri pasangannya ternyata ada permasalahan di diri ceweknya yang nggak memungkinkan untuk bisa punya keturunan, itu gimana? Kalau menurut gue ya, lebih baik dibicarakan dulu. Ya sekarang kan ada bayi tabung, Cok. Iya ya sih. Lu punya duit, ya udah gitu. Kalaupun memang misalkan lu memang nggak bisa untuk menerima gua, ya lu sebenarnya harus bisa menerima konsekuensinya apapun. Karena apa? Ketika lu menikah, lu menghadap sama Tuhan. Berarti apapun yang akan terjadi, ya udah dilewatin bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalkan kekeh tetap mau married sama orang lain, ya gua mau berkata apa gitu. Berarti nih Mike ngomong kayak gini, ketika dia nikah harusnya dia nggak akan ada masalah dari diri dia ya, nggak berusaha untuk membuat masalah gitu. Iya nggak sih? Ya sebenarnya gini, kalau nikah kan maksudnya ketika kita mengucapkan saya nikahkan sah di hadapan Tuhan, ya berarti otomatis lu akan menerima semua kekurangan pasangan lu satu sama lainnya gitu. Kan bukan berarti gini, cewek tuh bukan berarti semuanya tidak bisa hamil karena dari perempuannya, ada juga kan dari cowoknya. Nah dari situlah kita harus membangun pola hidup yang lebih sehat lagi, dicoba dulu. Nggak ada yang nggak mungkin lah, semua Tuhan pasti udah kasih jalan. Betul. Gitu. Luar biasa guys, dia dewasa banget loh, pemikirannya emang luar cadas ini. Kalau ibarat kasar band nih cadas nih kan, ngeri sedap nih ya kan. Positifnya banyak banget gitu. Ya begitulah. Dibalik. Oke, kita bahas sedikit, kita nge-review sedikit guys. Tato. Boleh sih banyak nih yang menanyakan soal tato. Banyak banget. Langsung aja dijawab. Padahal udah tahu deh pertanyaannya deh. Iya, tato gini ya. Kenapa alasan banyak yang bilang kan kayak padahal kalau nggak ditato cantik, bla segala macam. Jujur ya, dalam diri gue punya waktu dimana waktu pada saat itu gue menyesal akan kenapa gue harus bertato. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya. Gue punya beberapa rezeki juga yang memang di diri gue tuh ternyata walaupun gue bertato tapi gue punya rezeki yang lebih nih gitu kan. Gini,
awal mula kenapa gue bertato tuh karena masalah keluarga lah. Gue tidak untuk menceritakan soal sisi buruknya orang tua gue ya, tapi gue pernah merasakan yang namanya pukulan tangan dari orang tua. Gue pernah rasain, pokoknya ya broken home lah, segala macam. Tapi sampai saat ini orang tua gue masih tetap ada lah bareng gitu. Mereka sayang sama gue ketika gue sudah tumbuh dewasa, punya pikiran dewasa. Mereka juga kayak nggak berani untuk gimana lagi gitu. Gue ditato tuh dulu adalah sedikit masalah, dan memang circle pergaulan gue tuh orang yang bertato. Awalnya gue coba-coba, tapi lama-lama kok enak. Bentar, kan ditato sakit ya? Iya, memang. Tapi sakit enak gitu? Iya, tapi gini loh, karena pada saat itu gue ditato itu merasakan hati yang sakit juga. Jadi menurut gue nggak berasa itu gitu. Kayak emosional gue nggak bisa terkontrol gitu. Iya. Ibaratnya kayak orang lagi pusing nih, lagi ada masalah, terus dia minum, padahal minuman itu nggak enak rasanya gitu. Tapi ketika ada masalah ya udah fine gitu. Oh, berarti bisa dianalogikan seperti orang nato tuh sama ketika lagi ada masalah sakit gitu ya. Ditato tuh kayak gak berasa sakitnya. Mungkin ada sebagai orang yang bilang, ya padahal lo jangan memilih jalan seperti itu kan jalan yang salah. Kenapa nggak sama Tuhan aja gitu kan? Ya menurutku gini, ini prinsip hidupku ya. Ketika aku tidak merugikan orang lain, ya gue nggak akan memperdulikan itu. Gue akan tutup telinga hal komentar apapun gitu. Yang penting gini loh, ya satu itu tidak merugikan orang lain. Dan gue tuh tato ya di sini ya. Ini kan gambar perempuan, tapi nggak aku bikin kepala tuh. Ini tuh ceritanya diri gue. Pada saat 2018 gue tuh menceritakan ini tuh bahwa kayak perempuan yang kehilangan arah lah, nggak ada tempat untuk bercerita, tempat berkeluh kesah nggak ada, pokoknya hilang arah lah. Gue nggak tahu harus kayak gimana, makanya gue tato ini tuh gambar diri gue. Terus gue tato nih lucky bastard. Gue tuh adalah bajingan. Dulu tuh gue bener-bener bajingan banget, sampai kayak soal percintaan atau apapun gue sering banget menyakiti laki-laki. Tapi gue bajingan yang beruntungnya ketika sekarang gue belajar dari masalah yang dulu, pengalaman yang dulu. Gitu ceritanya. Terus ini bahasa Inggris, ini princess. Nggak gua gambar mukanya karena apa? Ini tuh menggambarkan cerminan diri gua. Gua nggak perlu cantik dari Paras, yang penting hati kita yang harus cantik. Yang harus diperbaiki tuh diri kita. Dalam kejadian apapun semuanya jadiin pelajaran, jangan pernah punya rasa penyesalan. Karena bagaimanapun jalan hidup kita udah seperti ini, kan nggak ada yang tahu. Gue lahir dari kecil SD, SMP, SMA, nggak akan ada yang tahu setelah lulus SMA gue akan tatoan, atau lulus kuliah gue akan tatoan. Bagaimanapun nggak akan ada yang tahu. Itu udah takdir semuanya. Berikutnya ada pesawat. Nah, gue punya hewan anjing ceritanya dulu, peliharaan. Gue sayang banget, tapi dia udah nggak ada, udah meninggal. Siapa namanya? Bailey. Namanya Bailey. Bukan Baileys ya. Baileys mah bikin pusing. Bailey namanya. Jadi ada gambar anjing, pesawat, planet, sama salib. Jadi gue tuh kayak menceritakan ada seekor anjing sedang berdoa pada Tuhannya. Pesawat itu kan mengantar kita ke tujuan, menuju impian yang indah. Gitu artinya. Ini ada tulisan apa nih? Ini artinya adalah aku membutuhkanmu seperti jantung membutuhkan detak. Kayak contoh halnya aku membutuhkan mamaku, karena mamaku tuh superhero aku dalam hidup aku ya. Dia penyemangat aku sampai ada di detik inilah. Aku bangga banget ketika aku punya orang tua yang dia tuh super ngerti banget gitu. Dia tuh bukan, kadang yang bertanya, kan mikir kok Kelabing emang gak dimarahin sama orang tuanya? Emang ditato gak dimarahin sama maminya gini? Pertama ditato tuh aku bener-bener dimaki-maki banget. Tapi dimarahin segala macam. Tapi mamaku tuh belajar untuk menerima kenyataan, belajar untuk menerima semuanya. Anaknya udah dewasa nih. Iya, karena dia juga mungkin berpikir gini, dulu juga gue dari muda gue nakal. Anak gue begini. Karena semua tuh gini, buah itu gak akan jatuh dari pohonnya. Sorry gue potong. Maksudnya nyokap tapi tato enggak? Nyokap gua enggak, tapi dulunya nakal banget, Cok. Ya nakal-nakal pada saatnya lah ya. Nyokap gua kan orang Pangandaran, Cok. Hidup dia di pantai. Dia sama bule-bule, dia nakal dulunya. Tapi ketika dia sudah bermerit, dia berhenti dari semuanya. Ya setiap orang ada masa transisi lah gitu. Nah, nyokap gua bilang kayak gini. Nyokap gua ya, ketika ada orang waktu itu lagi live Instagram, ada yang komen, "Mami," katanya, mungkin kalau orang-orang yang udah tahu nyokap gue ya, kayak Nalain atau sebagian konten kreator yang lain udah tahu nyokap gue tuh gokil banget sebenarnya.
ada yang berkomentar, mami emang Mika nggak dimarahin itu kelabing, Mika nggak dimarahin tatoan. Nyokap gue tuh cuma simpel jawabannya, dia akan menjadi baik dan akan berhenti semuanya ketika dia sudah ada waktunya di dalam dirinya dan pikiran sendirinya. Mami gue tuh bukan berarti enggak melarang tuh, bukan enggak sayang, dia tuh diam-diam juga tapi merhatiin. Mantau terus ya. Suka kasih tahu kalau gue mabuk juga kayak jangan minum banyak-banyak gitu, tatoan udah jangan ditambah gitu lah. Gue apa ya, menurut gue ya, mami gue tuh adalah orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Kenapa gue berbicara seperti itu? Enggak nih, lu nih dengerin omongan gue ya semuanya. Enggak semua orang tua berhasil dan mampu mendidik anaknya. Yang anak tuh sebenarnya jarang banget yang suka cerita soal seks, soal cerita hubungan. Enggak semua anak dan enggak semua orang tua mendapatkan itu. Gue bangga ketika orang tua gue mampu mendidik gue untuk bisa bercerita hal apapun sama orang tua gue gitu. Enggak semua anak bisa bercerita. Berarti sama sekali nggak ada yang ditutup-tutupin? Nggak ada. Soal cinta, seks, apapun gue cerita. Itu sejak kapan? Sejak lulus SMA. 2018 itu? Iya, sejak lulus SMA. Ketika tato ini, gue mulai tato, ya. Ketika tato ini lo ngerasa bahwa gue nggak ada tempat untuk bisa cerita. Biasanya kan cewek ini suka ada bestie ya, best friend atau sahabat yang ibaratnya entah cowok entah cewek yang emang setiap kali ada permasalahan selalu cerita curhat ke dia, karena kan nggak berani ke orang tua. Nah, kalau gue menganggap bestie itu adalah orang tua gue, karena orang tua gue tuh bisa jadi teman, bisa jadi seorang ibu, seorang ayah, kakak, abang, semuanya orang tua gue. Mami gue tuh bener-bener, gue sayang banget lah sama dia, karena apa? Dia tuh bisa mengerti. Dia tuh bukan tipikal orang yang begini. Ketika anaknya melakukan kesalahan, bukan berarti dia langsung marahin, bukan. Tapi ditanya dulu, diinterogasi. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Cerita. Yang pada akhirnya semua anak-anaknya nyaman. Gak ada satupun anak nyokap gue yang gak pernah cerita sama nyokap gue. Lo kan tadi bilang katanya lo sayang banget sama nyokap. Pernah nggak lo bikin dia nangis? Pernah banget anjir. Pernah. Itu hal apa kalau boleh tahu? Cutting. Cutting? Iya, ini tangan. Cutting. Dan gue pernah melakukan cutting di depan nyokap gue sendiri. Jadi sekitar 5-6 tahun gue mengidap bipolar. Ini sebenarnya gue sebenarnya gue nggak pernah menceritakan ini di kontennya. Nggak apa-apa. Gue cerita ya sebatas sharing aja lah ya, karena ini udah lama banget gitu kejadiannya kan. 6 tahun gue ngidap bipolar, mental health, panic attacks. Makanya kenapa gue sayang banget sama dia tuh karena dia tuh seorang ibu yang kuat gitu, kuat nemenin anaknya berproses sembuh untuk sembuh, karena itu tuh nggak gampang. Penyakit mental tuh nggak gampang, karena semuanya berawal dari cerita keluarga juga gitu. Gue dari kecil gue melihat misalkan keributan nyokap bokap gue melihat dengan secara langsungnya. Gue punya rasa trauma yang lebih semua lah. Sampai pada akhirnya pada saat itu gue ke psikiater dan psikolog. Gue dari psikolog disarankan untuk mengonsumsi obat penenang yang pada saat itu umur gue belum cukup dan gue belum punya KTP. Under 17? Ya. Oh my god. Di situ orang tua gue dipanggil untuk tanda tangan itu, karena mau nggak mau gue bertanggung jawab, bener-bener karena Ani di bawah umur dan otomatis harus ada bertanggung jawabnya dong. Iya, udah mengonsumsi obat-obatan yang mungkin udah tinggi dosisnya. Iya, bener-bener. Nah di situ nyokap gue kayak sedih, terus kayak misalkan kalau misalkan gue lagi kumat gitu ya, lagi kambuh, gue cutting di depan dia. Lu bayangin, gue pegang cutter, tuh di sini udah darah semua. Ini makanya ditato juga kalau lu pegang ada grade-grade. Nah, kan? Ini bekas cutting nih. Ini dalam banget nih. Nah, hal apa yang membuat lu nggak ada opsi lain apa gitu? Kepuasan diri gue nggak tahu. Jadi emosional tuh nggak bisa setiap terkontrol. orang tuh punya, itu nggak bisa sebenarnya. Setiap orang tuh punya apa ya? Imajinasi, punya cara yang tersendiri, yang kadang itu bisa kita lihat, kadang kita nggak tahu dia ngapain gitu. Iya, betul. Gue pernah waktu lagi kambuh gitu ya. Sebenarnya bipolar nih moodnya tuh berubahnya sangat cepat. Iya sih. Bisa yang tadinya happy banget jadi tiba-tiba sedih, sedihnya banget. Gue pegang cutter ini udah berdarah, udah darah di mana-mana di lantai. Gue depan nyokap gue bilang, udah sampai sini nih garisnya tuh, lu lihat kan? Anjir kan dikit lagi tuh nadi kayak. Gue sampai gini, gue sampai mam gue pengen mati, gue mau mati aja. Di situ langsung nyokap gue sampai bajunya penuh dengan darah gue segala macam. Tapi gue mampu sih, gue kayak seneng aja ketika nggak banyak orang yang mampu menangani gue emosional gue, tapi gue cuma punya nyokap gue yang bisa mengendalikan semuanya. Ibarat kata dia remote-nya gue gitu. Iya. Dia drivernya lo lah gitu. Lo mobilnya dia ngendarain lo gitu. Iya gitu. Oke.
Tapi hebat sih anjir. Ya itulah pengalaman cerita hidup aku dari A sampai Z. Sampai detik ini lu pasti ada satu poin yang kadang lu pengen nyenengin orang tua lu dengan cara lu. Iya, betul. Udah kecapai belum? Menurutku ya, mungkin untuk tercapai 100% belum, karena kita nggak akan bisa balas jasa orang tua kita dengan hal apapun. Tapi kita hanya bisa membuat mereka tuh senang aja. Kalau jasa apapun tidak akan pernah terganti gitu kan, oleh apapun. Tapi kalau untuk happy, dia ngebuat dia senyum, ngebuat dia happy. Udah sering lah gue lakuin itu. Tapi ada nggak satu permintaan dia kayak mama pengen deh ini, tapi lu pengen banget mewujudin itu, cuman belum tercapai sama sini, ada nggak kayak gitu? Nyokap gue pengen ketika gue married, dia nggak kepengen gue untuk nggak lupain dia. Anjir, ini gue sedih cowok. Anjir, gue bawa perasaan gitu. Nyokap gue kayak deep banget ya, tiba-tiba obrolannya deep nih, mendadak langsung deep gitu kan. Nyokap gue cuma bilang kayak kamu harus belajar hidup mandiri, jangan manja lagi gitu. Kalau misalkan mami udah nggak ada, semua yang mami omongin harus diterapin gitu. Jangan pernah lupain. Sebentar deh, ketika kamu married, mami pengen tetap kamu, maksudnya kayak ya jangan jauh gitu kan, poinnya kan itu. Sedangkan lo tahu dong, ketika seorang cewek married, otomatis itu udah kuasanya tuh dari cowok gitu ya, gitu. Dia punya hak untuk memutuskan, maksudnya bukan memutuskan, maksudnya gini, kendalinya semua dari cowok gitu. Iya betul. Nah, izin suami. Berarti lo harus punya pasangan yang lu bilang tadi, harus nggak cuma nikahin gue doang, harus nikahin keluarga gue juga. Dan gue nggak bisa untuk ninggalin orang tua gue gitu. Iya, memang betul. Makanya kenapa gue ketika gue punya pasangan, gue selalu ngomong. Sebentar, kayaknya gue harus ambil tisu dulu nih guys. Aduh, ini obrolannya deep banget ya kan. Ini behind the scene ya, behind the scene Mickey dibalik yang kalian mungkin nilainya begini begitu, tapi dia punya sisi yang mungkin kalian ngerasa kayak wow, amazing gitu. Gue juga kaget sih, sumpah gue kaget gitu. Jujur ketika dia kan tadi gue tanya pernah nggak bikin nyokap nangis, pernah ya kan. Tapi ada nggak poin yang emang goals untuk nyokap? Goalsnya nggak ribet, nggak kayak mami pengen punya rumah gede, mami pengen jalan-jalan kesini sih. Jangan tinggalin mami ketika kamu sudah nikah. Oh my god. Ya itu pesan mamiku. Karena kok gue juga kayak pengen netes air mata. Kan gue gini juga Bang Regi. Anjir, ini gue ngomong jadi deep. Ini ngalir aja guys, emang tau konsep. Enggak di konsep aja. Jadi dari kecil juga gue memang udah sering sakit. Yang suka dampingin gue tuh di rumah sakit tuh mami gue. Papa gue tuh sebenarnya paling takut jarum suntik kan, makanya dia nggak pernah datang ke rumah sakit ketika gue dirawat apapun gitu, nggak pernah. Jadi cuma nyokap gue yang mendampingin gue. Gue pernah nemu fase di mana yang gue bener-bener kayak anjing, ini gue bener-bener ngebuat nyokap gue nangis senangis-nangisnya. Gue waktu itu mabuk ceritanya, mabuk. Terus pada akhirnya gue tumbang dan gue sakit, gue dirawat, gue sampai muntah darah karena kan gue punya mah akut kan, gue muntah darah di situ benar-benar kayak selang udah dipasang dari hidung semua segala macam. Nyokap gue di situ nangis kayak jangan tinggalin mami dulu, jangan tinggalin mami dulu, dia bilang gitu. Jadi dia berpikir bahwa gue akan yang meninggalkan dia dulu karena gitu ya? Iya, karena di situ posisinya gue koma cok. Oh iya. Gue koma banget anjir. Gue hampir sebulan lah di situ. Sebulan di rumah koma? sakit. Iya, di rumah sakit. Nggak, komanya sebulan apa di rumah sakitnya sebulan? Enggak, di rumah sakitnya sebulan, komanya hampir seminggu lah. Oh my god. Makanya yang nemenin gue tuh nyokap gue banget. Makanya nyokap gue tuh cuman punya impian ketika gue menikah, jangan pernah lupain mama gitu. Karena mama gue tuh berjasa banget anjir dalam hidup gue gitu. Mungkin orang yang lihat gue tuh kayak di sosial media ya, kalian lihat tuh kayak gue anak yang happy, nggak pernah sedih, anak yang ceria, clubbing, nakal, berat gajul. Tapi gue punya cerita yang menyedihkan juga. Baru-baru gue ngeliat story lo yang lo naik ATV sama nyokap di pantai. Iya, itu gitu. gue liatnya kayak anjir, Mika ada sisi yang emang gue nggak, masih gini ya, gue kenal dia tapi gue nggak deket gitu ya. Mungkin lewat obrolan ini akhirnya jadi tahu gitu. Mungkin kalian yang juga udah kenal Mika ibaratnya kayak wow, ternyata dibalik sisi negatif yang kalian nilai. Nah, makanya ada pepatah don't judge book by cover. Yes, of course, betul. Ya kan? Iya, kadang orang tuh
bisa ngambil statement, bisa ngambil penilaian sepihak gitu. Ketahuilah dulu gitu ya, betul. kenali dulu gitu. Karena emang nggak semua orang terlihat tidak baik tapi nggak punya sisi yang baik. Begitupun sebaliknya, nggak semua orang yang menurut lo baik belum tentu juga gitu. Gue juga kayak sering banget anjir ngebuat nyokap gue kayak sakit hati gitu. Makanya kenapa gue kayak sayang banget sama dia, karena ketika gue tidak bisa mengontrol emosional gue ya, misalkan tiba-tiba lagi kambuh gitu ya, gue sering banget kayak ngelontarin kata-kata yang mungkin yang membuat dia tuh sakit gitu, tapi udahnya gue selalu minta maaf gitu. Kayak maaf ya tadi gini-gini. Nah dia tuh bisa menerima itu sisi hebatnya dia tuh. Out of control, wajar ya. Sisi hebatnya tuh kayak gitu. Gue yakin 100% hati gue, diri gue, nggak banyak orang tua yang bisa mengontrol anaknya, nggak banyak orang tua yang bisa menerima kekurangan anaknya. Karena kenapa gue bisa berbicara seperti ini? Gue bergaul dengan banyak orang di sana, di luaran, dunia malam, dunia bagai apapun, gue banyak bergaul, dan mereka tuh gue tuh dijadikan tempat rumah bercerita. Gue banyak banget mikir, gue pengen banget punya nyokap kayak lu, nyokap gue gini menjudge. Nah kalau nyokap gue tuh gini juga nih, satu yang gue seneng banget sama dia, biasanya kan ada juga orang tua yang kayak, kamu udah lulus sekolah, kamu harus kuliah, kamu harus jadi ini. No, nyokap gue tuh ketika gue lulus sekolah, mereka bertanya, kamu ingin melanjutkan kuliah apa tidak? Aku ingin begini. Mereka menyupport apapun yang anaknya ingin lakukan. Itu yang gue suka dari mereka tuh. Makanya ketika gue menikah, misalkan even gue punya anak, gue akan mendidik anak gue seperti nyokap gue mendidik gue. Lo bebas lakukan apapun, cuma satu kuncinya, jangan narkoba, jangan hamil luar nikah, jangan melakukan hal yang merugikan orang lain. Itu prinsip orang tua gue yang diterapkan gitu. Hal yang merugikan orang lain. Iya. Dari tadi banyak banget poin-poin, kalau kalian nonton dari awal nih, Miki kayak selalu kayak, yang penting gue gak ngerugiin orang lain, yang penting gue gak nyusahin orang lain. Oke nih, terserah lo mau jawab atau enggak. One day, dalam waktu dekat, misalkan nyokap dipanggil sama Tuhan, what do you feel? Apa yang lo rasain? Oh, gue pasti akan sedih banget lah. Gue kehilangan anjir. Guys, ini bukan dikasarin sama cowok, bukan disakitin sama cowok, dia nangis. Maksudnya sedih gitu. Gue juga kayak agak sedikit berkaca-kaca sih. Karena kalau pembahasan tentang nyokap tuh kayak anjir deep banget gitu. Gue tuh kayaknya nggak akan bisa, nggak tahu ya, kayaknya gue akan kehilangan sebelah nyawa gue deh kayaknya. Kayak gue bakal merasa kehilangan banget. Semua orang pasti akan merasakan kehilangan. Cuman ini tuh maksudnya yang menyupport gue sampai detik ini lo tuh kayak cuma nyokap doang. Iya, karena lo nggak ada orang lain yang bisa ngajak cerita, se-enjoy. Gue nggak terbuka sama bokap gue hanya terbuka dengan nyokap gue gitu. Kayak ya di sisi gue kan nggak lama juga, dari bulan-bulan tahun kemarin kan gue operasi juga kan. Gue operasi ada benjolan lah pokoknya. Yang nemenin semua prosesnya tuh nyokap gue, iya. Dan nyokap gue pernah nangis karena ini. Kan gue mengonsumsi alkohol ya. Jadi dokter tuh ketika masukin bius sama gue tuh kebal banget anjir badan gue tuh. Iya, 5 kali gue bius, terakhir pakai bius uap gue baru mempan. Dari situ nggak lama pas menjelang operasi, tiba-tiba biusnya udah mau habis, nyokap gue harus tanda tangan bahwa resikonya mau gue mati atau enggak dia harus bisa terima. Tapi dia selalu berdoa. Bener loh cok, doa seorang ibu tuh kuat banget anjir. Makanya kenapa gue bisa ada di posisi sekarang tuh ya karena berkat doa orang tua juga. Terus lo percaya nggak sama surga di telapak kaki ibu? Percaya. Gue Okay. percaya. Dan satu hal nih ya, mungkin banyak orang yang bilang kayak, kami kayak bagi-bagi dong atau apa ya. Nih satu ya pelajaran yang gue dapet dari orang tua gue. Mungkin ya beberapa orang yang kalau misalkan berbagi atau apa di upload atau apa, tapi share. kalian ambil positif baiknya aja. Mungkin mereka tuh begitu tuh karena ingin mengajarkan yang baik juga, ngajak mengajarkan hal yang baik juga. Tapi kalau gue tuh bukan tipikal seperti itu. Gue tuh tipikal orang yang tertutup. Mungkin kalau misalkan orang yang cukup tahu aja. Mungkin kalau orang yang tahu terdekat aja. Orang yang tahu mungkin si mikir tuh gini. Karena apa ya, menurut gue tuh kayak, kalau lu mau berbagi ya nggak usah ria gitu. Tapi kalau untuk memberi contoh yang baik itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kalau Mika lebih ke arah yang kayaknya gue nggak suka di publish deh gitu kan. Cukup gue sama
Nyokap biar, atau orang biar gitu? orang yang tahu gue tuh beragaju, tukang minum alkohol, tukang main malam, tapi biar cukup Tuhan sama gue aja yang tahu kebaikan gue begitu. Gue nggak pernah peduli anjir omongan orang kayak, wah si Mega tuh dulunya begini, oh dia tuh dulunya begini. Gue kayak I don't care for everything, gue nggak peduli dengan semua apapun. Gue akan belajar baik ketika nanti gue sudah berumah tangga. Oke. Gitu. Selain nyokap nih, ada nggak siapa orang yang sosok yang membuat lo kayak gue suka banget nih sama karakter orang ini karena dia membuat gue kayak gue bisa jadi kayak gini gara-gara salah satu orang ini selain nyokap ya? Ada nggak? Ada lah pasti ada. Ada sih konten kreator juga yang itu tuh kayak itu contohnya. Anjir gue harus seperti dia. Dia dipandang buruk banget gitu ya. Sampai kayak sekarang banyak disayangi orang. Gue suka sama almarhum Vanessa Angel. Kenapa gue suka? Wow. Dia banyak dicaci maki sama orang, lah jual diri segala macam. Tapi kalian nggak tahu di Ada belakang sisi. cerita itu tuh seperti apa. Dia tuh hanya ingin membahagiakan dirinya dan juga keluarganya. Nggak nih, makanya kadang gini ya, orang berpikir kayak cewek tatoan atau dunia malam gitu ya, kayak wah nggak benar segala macam. Tapi mereka semua juga mempunyai alasan tertentu guys. Jadi jangan pernah berpikir kalau dunia malam tuh cewek-cewek dunia malam gimana nggak enak apa gimana. Jangan pernah berpikir itu, karena mereka mempunyai alasan tertentu. Mau dibilang oh si ini mah pelacur, oh si ini mah dulunya gini-gini, jangan melihat seperti itu. Lihatlah cerita belakangnya seperti apa. Gitu. Gue setuju banget kayak. Iya. Gue sebelum beliau ya maksudnya almarhum ya gitu ya. Ini chatnya udah gue hapus sih. Ini gue ada chat. Kebetulan dia emang mutual friend sama teman gue gitu kan. Gue pengen ajak dia ngonten. Cuman karena momennya kan tau sendiri dia sibuk banget gitu kan. Cuman namanya gue ibaratnya pengen ngajak konten kan kita harus ngikutin waktu dia dong fleksibelnya. Betul. Ini sebelum ya pada akhirnya gitu kan. Ini ada masih itu nomor itu. Iya. Ya memang, makanya kenapa? Bener, makanya dan gue tuh banyak belajar dari cerita hidup dia. Gue nggak pernah peduli dia dulunya mau jual diri, dia dulunya nakal beragam. Tapi gue lihat dari kehidupan nyatanya dia gitu. Yang dia tuh berjuang tuh bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berjuang untuk orang lain. Setidaknya dia banyak membantu orang juga. Dia punya karyawan juga kan, secara tidak langsung itu membantu ekonomi orang. Begitulah. Sekarang kalau orang nggak punya nilai plus di balik itu terbukti setelah wafat ya, setelah kejadian itu sekarang anaknya kan yang tiba-tiba kayak mencuat gitu kan. Memang gue tuh suka banget anjir sama dia. Banyak lah pelajaran yang gue ambil dari dia juga gitu. Pokoknya intinya kalian jangan pernah melihat orang tuh dari luarnya aja. Makanya kenapa ketika kita mau menikah harus punya pasangan yang bisa menerima kita dalam segi hal apapun. Lihatlah kisah percintaan Vanessa sama si Bibi. Bibi udah tahu nih ceweknya dulunya kayak gimana segala macam. Masa lalunya ya. Masa lalunya kelam. Tapi ketika kita kalau misalkan udah menemukan orang yang bener cinta tuh sama kita, dia nggak akan peduli akan masa lalu kita seburuk apapun. Yang penting lu sama gua hidup sekarang, memulai hidup baru. Nah, karena orang menikah itu untuk masa depan, untuk bukan masa lalu gitu. Ya jangan pernah lihat lah. Kan kayak sekarang ya iming-iming di TikTok misalkan mahal 50 juta tapi dapatnya ceweknya dulunya bekas pelacur lah atau apa. Gitu. Jangan begitulah. Mereka semua perempuan tuh sebenarnya mempunyai alasan tertentu seperti itu. Jangan berbicara seperti itu yang nantinya lo tulang rusuk bekerja tapi dibantuin sama cewek, kan sama aja. Jangan begitulah. Cewek nggak bisa masak bisa belajar. Kalau cowok nggak bisa cari duit mau apa? Tapi gini kayak persepsi ini versi gue gitu ya. Ketika lo nikah sama dapat cewek baik-baik gitu ya, terus akhirnya hubungan kalian baik-baik aja, itu ya memang sudah lumrahnya seperti itu. Tapi ketika lo nikah sama cewek yang banyak orang menilai bahwa dia bukan cewek baik, ketika lo bisa membimbing dan membina dia menjadi ke arah lebih baik, itu nilai plusnya tuh kayak double kill lah ibaratnya kayak gitu. Memang. Gitu. Kita tuh kalau mau ngebuat orang jadi berubah jadi lebih baik tuh nggak usah dengan cara keras, ikuti aja alurnya. Kita buat dulu bagaimana dia bisa nyaman sama diri kita sampai pada akhirnya dia bisa mau mengikuti apa yang kita mau. Contoh hal yang kita mau tuh dalam hal positif. Misalkan gue punya pasangan nih, gue tahu
dia tahu gue perokok misalnya, dia pengen gue berhenti, dia harus bisa mengambil hati gue dulu gitu. Belajar semuanya butuh proses lah anjir, nggak bisa langsung secara langsung. Nggak bisa ngerubah seseorang sifat karakter itu, set ngebalikin telapak dan tangan. perempuan tuh menurut gue ya, mereka akan belajar lebih baik dan lebih dewasa lagi ketika dia sudah married. Karena apa? Jiwa keibuan tuh akan keluar dengan sendirinya. Otomatis itu. Iya, dengan sendirinya. Pemikirannya tuh akan berubah gitu. Dari circle permainannya juga akan berubah ketika dia psikologi. sudah akan dia ketika dia keluar kan harus izin suami gitu otomatis. akan beradaptasi dengan yang baru. Wah guys, ini betul guys, isinya ini konten ini daging semua nih ya kan. Yang awalnya balik lagi, aku tuh kalau ngobrol tuh kayak ya udah random aja ngalir gitu kan. Apa yang bisa dibahas bahas aja udah gitu. Nggak ada kayak kita bahas ini ya, kita bahas ini ya gitu. Ya, begitu. Guys, sebenarnya pengen banget ngobrol lebih dalam gitu kan ya. Pokoknya kalian follow dulu lah anjir, dari tadi gua nih. Mike Laliana, follow di bawah sini. Jangan lupa juga kalian mampir di channel YouTube aku, Mike Liana. Aku punya YouTube. Instagramnya di sini, nanti channel YouTube-nya di sini, TikTok ada nggak TikTok? TikTok ada juga, nanti di TikToknya bawah di sini. ya. Kalian support aku supaya aku semangat konten lagi lah ya. Tapi lu mau ngapain konten sih? Kayaknya lu udah nggak apa sih yang dikejar gitu? Sebenarnya ya, gue mau ngejar silver flame button itu, gue pengen punya itu sih. Oh pengen, gue aja 280 nih subscriber saat ini, belum ada silver loh, sumpah loh. Semangat. Sebenarnya kalau ngomongin soal AdSense itu adalah bonus, coy. Bonus, betul. Ya gitu, ya kita berjalan aja. Silver play button kan bisa dibeli di. Jangan gitulah. Kita tuh mengonten tuh harus ada gobloknya, harus ada baiknya juga. Betul. Jangan semuanya baik lah. Betul. Jangan munafik lah jadi orang mah. Betul. Apa adanya aja. Tapi berarti ini baru perdana ya? Mike ngobrol deep banget ya? Iya, baru sekarang guys, luar biasa guys. Banyak sisi positif yang gue juga baru tahu juga gitu ya, karena emang baru pertama kali konten sama Mike gitu. Sebelumnya kan kayak berkali-kali pengen bikin konten A, B, C, susah banget ngubungin dia, pengen nyocokin waktunya tuh kayak terakhir tuh sampai kayak ya, tapi finally ya akhirnya kita ketemu konten ngobrol ya kan. Jadi kalian don't judge book by cover. Yes. Mike ini mungkin kalian yang belum tahu dia lebih dalam selama ini, cewek nakal, cewek malam, tapi ada sisi yang pasti kalian gak ngerasain hal yang dia ngerasain kan? Ya, betul. Pasti, gue percaya banget. Karena gue gak ngerasain hal yang dia rasain. Ya, gitu. Betul. Gitulah seorang Mike. Ya udah guys. Kayaknya kalau kita terusin nih bisa sampai pagi gitu ya. Ini gak tahu udah berapa menit sih kita kontennya. Ntar kita intip dulu. Oh my god, 47 menit. Gila, anjir, nyaris sejam udah kayak podcast Deddy Kobuzer. Iya, gila. Anjir. Nyatanya gue cuman kayak, adalah kayak paling ngobrol 20 menit, 25, paling gawat 3,5 jam. Ternyata ya, beralurnya. Iya, ini terpaksa harus gue potong dulu, karena kalau kita panjangin lagi obrolannya bisa sampai 3 jam nih, memori abis ini, sumpah. Kita bakal ada keseruan di part 2. Ya, kita pokoknya kalian komen aja kalau misalkan, atau kalian DM aja, Kak, Kak ngobrol apa? Atau kalian ada pengen nanya sesuatu apa sama Tanya, kayak langsung.